Shalom, jumpa lagi di Klavos Malamoy, di mana saya berada di areal Resort Sawokah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin membagikan santapan rohani bagi kita sekalian. Oleh sebab itu, marilah kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, di mana kami ada dalam kesatuan hati satu iman. Kami rindu untuk mau membaca dan merenungkan akan bagian sabda kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mau mendengarkan, dan dengan pertolongan Roh Kudus memampukan kami supaya kami mau menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Maka kami sambut akan firman-Mu yang selalu menghidupkan kami dan menerangi akan langkah-langkah hidup kami. Haleluya, amin. Pembacaan kita terambil dari Kitab Amsal pasal 28 ayat 19 sampai pada ayatnya yang ke-22. Mengatakan kepada kita, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Memandang bulu tidaklah baik, tetapi untuk sekerat roti orang membuat pelanggaran. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Dikatakan berbahagia, mari kita tetap menjadi umat yang setia walaupun dalam suasana pandemi. Kita mau membaca firman Tuhan supaya kita dihidupkan dan iman kita tidak menjadi iman yang di bawah standar atau iman yang labil, dan kita tetap memiliki iman yang kokoh dan kita dapat mengalahkan setiap tantangan cobaan yang datang silih berganti dalam kehidupan saya dan jemaat. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita, saya memberikan tema bagi kita sekalian, hikmat dalam bekerja. Hikmat dalam bekerja. Apa itu hikmat? Hikmat dalam Kamus Bahasa Indonesia menyatakan kebijakan. Kebijakan artinya kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Manusia telah mendapat anugerah untuk menikmati alam ciptaan Tuhan ini, merupakan tempat di mana dia berpijak. Maka setiap manusia yang tinggal di bumi bukan hanya tinggal begitu saja, supaya bisa tetap berada di dalam kelangsungan hidupnya, setiap orang harus bekerja keras. Pekerjaan yang dikerjakan bagi setiap orang yang dimana dia diberikan kepercayaan, biarlah dia bekerja dengan rasa takut dan gentar di hadapan Tuhan. Pekerjaan yang dia kerjakan, dia bekerja dengan kesetiaan, ketekunan, dan rasa bertanggung jawab. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita bekerja sebagaimana menjadi orang yang takut kepada Tuhan, kita akan mendapati hasil yang baik yang dapat memberikan kita kekenyangan dan juga hidup kita ini sehat. Kita tidak mengalami hukuman, tidak mengalami gangguan dalam perjalanan kehidupan kita, tapi hidup yang diberkati oleh Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang pekerjaan, ada di antara kita juga yang bekerja dengan hanya cuma mencari kepentingan pribadi, bahkan juga di mana ia bekerja, dia tidak bekerja dengan tekun dan setia, tetapi ia mencuri atau dikatakan ia korupsi. Bahkan juga saling menjelekkan orang lain untuk mengambil pekerjaan orang, padahal ia tidak mampu mengerjakan pekerjaan tersebut. Orang yang seperti ini sifatnya hanya mementingkan kepentingannya sendiri, bahkan ia mau mengumpulkan harta duniawi yang bisa-bisa membawakan dampak di dalam kehidupannya. Kehidupan yang tidak akan puas, bahkan menjadi sia-sia. Mereka yang hidup hanya malas dan hidup hanya harap gampang. Menjadi satu ajakan bagi kita untuk memandang dan melihat pada Amsal pasal 6 ayat 6 sampai pada ayatnya yang ke-8. Itu sangat jelas untuk mengajarkan dan melihat bagaimana semut yang bekerja sama, semut yang begitu rajin dan tekun untuk bekerja. Setiap manusia mempunyai skill atau talenta. Gunakanlah dengan baik pada setiap pekerjaan
Baik hal yang kecil ketika dia diberikan kepercayaan untuk bekerja, bahkan sampai pada hal yang terbesar pun juga dia akan diberikan kepercayaan. Karena dia memiliki mutu kerjanya yang bagus, yang dimana orang melihat, orang menilai begitu senang dan bangga dari hasil pekerjaan yang telah diberikan kepercayaan kepada orang tersebut. Bekerja harus dengan jujur, setia, dan memiliki rasa tanggung jawab. Kita belajar dari Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-17 mengatakan, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Kata Bapakku itu adalah Tuhan yang bekerja tanpa memperhitungkan setiap pekerjaannya, tanpa memandang lelahnya, bekerja yang senantiasa dengan sukacita, bekerja dengan setia, bahkan menjadi satu contoh dan teladan. Kita memandang dan melihat putranya Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup, yang telah hadir beberapa ribu tahun yang lalu, yang bekerja dengan penuh rasa bertanggung jawab. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bekerja dengan mengambil satu kesempatan dengan kepentingan diri sendiri atau mengumpul harta tanpa bekerja dengan jerih payah atau jerih lelahnya, atau yang tadi saya katakan dia korupsi, maka ia akan dihukum. Ini firman yang menyatakan dalam kehidupan kita lewat pembacaan Amsal pasal 28 pada ayatnya yang ke-19 sampai pada ayatnya yang ke-22. Di mana orang yang bekerja dengan tidak jujur, tidak setia, orang yang hanya ingin cepat menjadi kaya, tidak akan luput dari hukuman. Hukuman itu bukan hanya berasal dari dunia, tapi hukuman itu juga berasal dari sorga. Tuhan akan mempertanyakan saya dan jemaat sampai sejauh mana kita bekerja dengan tekun, jujur, dan setia di hadapannya. Bahkan menjadi suatu pembelajaran juga bagi kita, dan mau mengingatkan bagi saya dan jemaat, pada 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10 bagian B mengatakan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah berikan dia makan. Berarti kalau orang hanya cuma mau mencari kepentingan kepribadiannya, hanya cuma orang bekerja dengan korupsi, orang bekerja dengan mementingkan uang dan uang, tetapi dia tidak menunjukkan kemampuannya dalam pekerjaan, lebih bagus orang-orang tersebut harus dilengsarkan daripada membuat kerugian pada perusahaan atau instansi di mana dia bekerja. Tuhan memperhitungkan setiap orang yang bekerja dengan tekun dan setia. Setiap jerih lelahnya diperhitungkan Tuhan menjadi berkat yang dia akan dapati dalam kehidupannya tiap hari. Orang yang bekerja dengan tekun dan setia dikatakan dan terlihat dia menjadi orang yang sukses dan ia memiliki keberhasilan dalam pekerjaan sehingga ia telah mendapati hasil atau dikatakan ia makmur hidupnya karena telah didapati semua yang dimana ia miliki, ia dapati itu karena Tuhan, karena juga dilihat dasar kehidupannya yang hanya seluruh hidup ini ia serahkan di hadapan Tuhan. Dalam susah maupun senang, ia selalu mau bersyukur hanya di hadapan Tuhan. Kita sebagai umat-umat Tuhan yang telah mendapati berkat Tuhan, jangan kita menjadi orang yang kikir atau orang yang pelit, orang yang hanya cuma hidup dengan kepentingan pribadinya tanpa memandang dan melihat saudara-saudara kita yang ada di luar sana dalam kesusahan dan pergumulan mereka secara kepribadian. Tetapi marilah kita memandang dan melihat mereka, kita menolong mereka, kita membantu mereka dengan apa yang ada pada kita membagikan kepada mereka. Bagi setiap orang yang senantiasa menjadi saluran berkat bagi sesama, kehidupan dia akan diberkati dengan berkat yang begitu melimpah, mengalir seperti air di sungai mengalir tanpa henti-hentinya. Tuhan yang mempunyai firman memberkati saya dan jemaat. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tuhan mengajarkan kami untuk memiliki hikmat Tuhan supaya di mana kami ada di bumi tempat kami berpijak ini Bapa, kami menjadi umat-umat yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan ketika kami diberikan kepercayaan untuk bekerja, kami bekerja dengan jujur dan setia dan rasa bertanggung jawab. Dan dalam pekerjaan jangan kami mencuri, jangan kami korupsi, bahkan juga jangan kami saling menjatuhkan sesama kami yang ada dalam pekerjaan, tetapi kami mau bekerja dengan kepercayaan yang diberikan bagi kami
kami dengan rasa bertanggung jawab. Tuhan, tolong kami. Setiap roh-roh keserakahan dalam kehidupan kami, Tuhan angkat, Tuhan lengsarkan daripada kehidupan kami. Bahkan juga rasa tersaingi, rasa iri hati, benci dan dengki, Tuhan angkat dan lepas daripada kami. Pada siaran Klavos Malamowi ini Tuhan, Tuhan memberkati siaran Klavos Malamowi, dapat memberikan berkat bagi umat-umat Tuhan, dengan membangunkan akan iman umat-umat Tuhan, membawa kehidupan umat-umat Tuhan semakin lebih dekat kepada Engkau. Bahkan pada siaran ini menjadi suatu penyampaian pernyataan suara Tuhan, isi hati Tuhan yang Kau nyatakan kepada umat-umat-Mu, supaya mereka dapat mengubah akan hidup mereka, karakter, sifat, dan tingkah laku mereka yang jahat. Mereka mau memandang firman-Mu yang menghidupkan mereka, supaya kehidupan mereka juga diberkati. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ini doa kami, ini permohonan kami. Biarlah Tuhan selalu mempertumbuhkan akan iman kami lewat suara Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.